Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Almira Skarmezara, saya dari kelas 9A. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Nah, tahukah kalian apa sih pengolahan bahan pangan setengah jadi itu? Nah, maka dari itu, mari kita simak videonya. Pengolahan bahan pangan setengah jadi. Pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Next, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Dan yang kedua ada mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, ada merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Dan yang keempat, ada membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi khas wilayah setempat dari bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Next, di sini ada jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain. Di sini ada bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ini sangat berbeda dengan bakso daging ya. Bakso ikan sangat nikmat jika dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Next, di sini ada dada cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain rasanya gurih dan lezat, dendeng cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi serta memiliki kelebihan yaitu masa penyimpanannya lebih lama. Next, di sini ada terasi udang. Terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan, kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Produk ini memiliki bau yang sangat tajam. Biasanya terasi digunakan untuk membuat sambal, dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu atau bahan penyedap masakan dalam beberapa resep masakan di Indonesia. Di sini ada tepung rumput laut. Tepung karagena rumput laut ini sangat besar perannya terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, thickener atau bahan pengental, gelling agent atau pembentuk gel, pengemulis dan lain-lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Yang biasanya kita menggunakan tepung terigu, tapi ini kita menggunakan tepung rumput laut. Apa sih bedanya tepung rumput laut dan tepung terigu? Tepung rumput laut lebih umum digunakan dalam masakan Asia untuk membuat hidangan seperti mie atau sushi. Kalau tepung terigu biasanya digunakan untuk membuat roti, kue, dan berbagai jenis lainnya. Jadi di sini tuh ada telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan atau diberikan garam terlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan kering. Jika digigit tidak mengeluarkan cairan, tidak menimbulkan bau amis dan rasa asin tidak menyengat tekstur berminyak. Nah, jadi telur asin itu merupakan makanan dengan kadar garam tinggi. Dalam pembuatannya bertujuan agar awet dalam penyimpanan dan memiliki rasa yang khas untuk dinikmati. Jadi di sini tuh ada dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas dibumbui dengan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Dendeng tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Dendeng termasuk makanan terbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan.
Next, di sini ada kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, serta makanan lainnya. Next, di sini ada keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat pada dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubur dan yogurt atau plain yogurt. Jadi di sini ada teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. 1. Penggilingan, 2. Pemanggangan, 3. Menggoreng. Next, di sini ada tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Bahan pangan setengah jadi hasil perikanan dan peternakan ini masih memerlukan proses atau tahapan pengolahan. Mengapa? Agar bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan ini memiliki kandungan gizi yang lebih bermanfaat dan aman bagi kesehatan tubuh, memiliki rasa yang menggoyang lidah, dan memiliki nilai estetika dengan kemasan yang menarik. Next, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses ini membantu meningkatkan daya simpan, meningkatkan nilai tambah, dan menyederhanakan persiapan makanan. Dengan memperoleh bahan setengah jadi, industri pangan dapat efisien dalam produksi serta menyediakan produk yang lebih praktis dan tahan lama bagi konsumen. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.